Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Sholawat beriringkan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Baik pemirsa Beranda Dakwah, senang sekali rasanya saya Muhammad Akmal Ghifari dapat berjumpa kembali bersama para pemirsa tentunya dalam program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dan pada kesempatan kali ini pula kita sudah seorang narasumber yaitu Al-Ustadz Alan Ray Yara Renaya. Kita sapa langsung ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga Ustadz dan keluarga Ustadz selalu dalam keadaan sehat Ustadz ya. Amin. Amin. Baik pemirsa Beranda dan pada kesempatan kali ini Ustadz Alan akan menyampaikan tausiah berkaitan dengan masyarakat modern dan gaya hidup. Oleh karena itu mari kita sama-sama simak penyampaian sepatah dua patah kata pengantar terkait masyarakat modern dan gaya hidup. Kepada Ustadz Alan waktu dan tempat disilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan hingga hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini yang insya Allah penuh berkah. Salawat dan salam tentu selalu tercurah kepada junjungan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Lifestyle has become an inseparable part of modern society. Artinya gaya hidup itu sangat berdampingan erat dengan kehidupan masyarakat modern. Dari kalimat ini akan menjadi pengantar kita untuk pembahasan kedepannya, yakni kita akan membahas tentang problem gaya hidup masyarakat modern, kemudian dampak dari gaya hidup yang tinggi, kemudian penyebab gaya hidup yang tinggi, kemudian gaya perspektif tokoh barat, kemudian gaya hidup perspektif Islam itu sendiri. Mungkin beberapa table of content yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengantar di awal kali ini, mungkin itu. Terima kasih Ustadz Alan ya. Masya Allah sekali pemirsa Beranda Dakwah. Jadi materi tadi sudah disampaikan beberapa poin-poin penting yang akan jadi pembahasan kita ke depan. Jadi buat pemirsa Beranda Dakwah jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa Beranda Dakwah, kembali lagi dalam Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Dan tadi kita di segmen pertama sudah mendengarkan terkait poin-poin dalam pembahasan masyarakat modern dan gaya hidup. Oleh karena itu mari sama-sama kita simak penyampaian materi masyarakat modern dan gaya hidup oleh Ustadz Alan. Kepada Ustadz, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih. Akan kita lanjutkan pembahasan kita. Perkembangan teknologi merupakan langkah awal lahirnya dari modernisasi. Modernisasi merupakan langkah dari berkembangnya ilmu pengetahuan. Nah,
Yang dimana kita tahu bahwa modernisasi ini memang beberapa hal tidak sejalan dengan kondisi umat Islam saat ini. Nah, berkenan itu memang kita melihat ya bahwasanya eee, perkembangan teknologi yang kita rasakan ini memang mempermudah kehidupan kita gitu. Di sisi lain, kita tahu segala peristiwa yang ada di berbagai belahan dunia karena perkembangan teknologi gitu. Kita tahu segala hal intinya. Kemudian kita berbelanja dengan mudah tanpa harus pergi ke tempat perbelanjaan itu sendiri karena berkembangnya teknologi itu sendiri. Nah, namun di sisi lain berbagai kemudahan yang ditawarkan yang mampu memanjakan kita oleh teknologi itu sendiri justru berpengaruh terhadap perubahan nilai yang dianut oleh manusia modern saat ini. Nah, apa nilai itu? Yaitu nilai yang disebut dengan gaya hidup. Gaya hidup yang semula sederhana kini bergeser menjadi lebih konsumtif saat ini. Kita tahu bahwasanya berbagai platform media sosial menampilkan berbagai produk-produk yang mampu menggoda kita secara tidak sadar. Nah, hal ini membuat kita membeli sesuatu bukan berdasarkan pada kebutuhan, akan tetapi pada keinginan. Nah, sehingga ini sangat relevan dengan sebuah teori yang datang dari tokoh barat. Nah, teori ini disebut simulakra dan hiperrealitas. Nah, apa itu simulakra dan hiperrealitas? Yang pertama, simulakra itu artinya dunia simulasi. Nah, kita membeli karena adanya tanda simulasi, tanda, nilai tanda. Nah, bagaimana kaitannya dengan hiperrealitas nanti kita akan kaitkan. Karena itu lahir dari simulacra itu sendiri. Nah, simulacra itu artinya kan nilai tanda. Jadi ini teori yang dibawa oleh tokoh barat yakni Jean Baudrillard, seorang filsuf asal Perancis. Nah, dia bilang bahwasanya masyarakat saat ini lebih mengkonsumsi nilai tanda dibanding nilai guna. Maksudnya gimana? Ketika kita membeli suatu barang, kita lebih mengedepankan citra dibandingkan kegunaan barang itu sendiri. Contohnya, kita membeli tas. Kita tahu tas itu kan kegunaannya untuk menaruh barang gitu ya. Namun ketika adanya simulacra ini, adanya nilai tanda, kita mengedepankan citra, artinya kita membeli tas yang bermerek, kita membeli karena kita ingin mendapatkan pengakuan sosial karena nilai tanda tadi. Nah, sehingga kita melupakan nilai-nilai guna tadi, nilai-nilai kebermanfaatan yang ada pada tas itu sendiri. Nah, itu beberapa teori dari barat. Nah, berkenaan dengan hal ini, sebenarnya Islam itu sendiri kan tidak melarang untuk membeli sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Meskipun Islam itu menyarankan untuk mengedepankan kebutuhan. Nah, Islam itu kan seimbang ya. Artinya dia tidak berat di antara salah satunya. Nah, kita bisa lihat keinginan yang dimaksud adalah keinginan yang tidak berlebihan, yang tidak merugikan kita gitu. Dalam artian ya tidak jauh dari nilai-nilai syariat gitu. Mungkin itu. Oke, luar biasa sekali ya penyampaian Ustadz Alan tadi terkait simulasi simulasi dan juga adanya nilai guna dan juga citra tadi. Jadi kalau kita dapat simpulkan sedikit terkait materi yang disampaikan bahwasannya sekarang kebutuhan manusia itu bergeser dari yang awalnya membeli sebuah barang itu karena kebutuhan, sekarang malah menjadi membeli karena keinginan. Sebenarnya dalam Islam juga tidak melarang. Nah, baik pemirsa Beranda Dakwah, mungkin nanti kita akan kembali lagi untuk melanjutkan pembahasan kita, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa Beranda Dakwah, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dan tadi sudah sempat disampaikan oleh Ustadz Alan terkait beberapa poin dari materi masyarakat modern dan gaya hidup. Oleh karena itu, mari sama-sama kita simak kembali penyampaian materi beliau terkait masyarakat modern dan gaya hidup
Kepada Ustadz Alan, waktu dan tempat disilahkan. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita tentang masyarakat modern dan gaya hidup, yang dimana sebelumnya kita telah membahas tentang simulakra. Nah, kita tahu bahwa di pembahasan sebelumnya bahwa simulakra itu kan adalah nilai tanda. Ketika seseorang itu udah terjerat dengan nilai tanda, dia akan melupakan realitas yang asli, sehingga lahirnya realitas yang semu. Artinya dia tidak berada pada dirinya sendiri, artinya dia berada di luar dirinya sendiri. Nah, hal ini ketika realitas menjadi semu, bakal kabur gitu, realitas itu akan kabur. Nah, ketika realitas kabur, dia sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu gitu. Dalam kehidupan masyarakat modern, kita bisa ambil contoh orang-orang yang ada di media sosial gitu. Contohnya ketika seseorang mengupload foto di media sosial dengan mobil, padahal realitas aslinya dia nggak punya mobil gitu. Nah, ketika dia upload di media sosial, mungkin awalnya orang berpikir, "Oh, ini bukan mobil dia nih, dia numpang foto aja di mobil." Namun ketika seseorang itu terus-menerus upload di media sosial, nah, orang-orang akan berpikir, "Oh, ini mobil dia." Sehingga realitas itu bakal kabur gitu. Nah, sehingga ketika realitas itu kabur kan itu realitas yang berlebihan ya. Nah, itu awal dari lahirnya hiperrealitas itu. Jadi dari simulakra tadi nilai tanda menjadi turunan hiperrealitas. Nah, dalam hal ini tentu, sulit gitu kita membedakan mana yang asli dan mana yang palsu di media sosial. Kita bisa tahu bahwasanya di media sosial itu kita melihat, kita sulit membedakan gitu, apakah ini asli, apakah ini palsu gitu, sehingga kita ragu gitu. Sehingga, otoritas yang ada di dalam media sosial itu bisa kita ragukan. Ada beberapa penyebab seseorang itu melakukan gaya hidup yang tinggi ya. Yang pertama itu seseorang melakukan gaya hidup yang tinggi itu karena faktor lingkungan. Artinya seseorang itu ada di lingkungan yang mampu mempengaruhi dia. Artinya semakin beriringnya waktu lingkungan itu mempengaruhi dirinya. Yang kedua adalah seseorang itu ingin mendapatkan pengakuan. Kita sebagai manusia tentunya ingin mendapatkan apresiasi dan pujian dari seseorang, sehingga ketika kita berada dalam posisi ingin mendapatkan pengakuan, ya kita akan melakukan gaya hidup yang seperti tadi yang dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Kemudian karena kita terlena dengan media sosial. Nah, kita tahu bahwasanya perkembangan media sosial yang kita rasakan saat ini kan tentu memiliki pengaruh terhadap nilai-nilai yang kita anut ya. Nah, pengaruh tersebut tentu mempengaruhi sikap kita dalam berkonsumsi, dalam gaya hidup kita yang berlebih. Nah, sehingga media sosial ini secara tidak sadar mampu mengendalikan diri kita. Kita tidak sadar bahwasanya kita itu dikendalikan. Dampaknya dalam kehidupan kita yakni pertama pada keuangan sendiri ya. Kita menjadi boros gitu. Artinya ketika kita ingin membeli kebutuhan kita berikutnya, kita nggak bisa karena kita sudah membeli semua apa yang kita inginkan. Sehingga ketika kita membeli kebutuhan, kita tidak bisa gitu. Sehingga yang kedua ini terjadinya penyesalan gitu. Penyesalan yang pada akhirnya ya kita menyesal kenapa kenapa kita begini gitu. Nah, dalam Islam sendiri kan kita bisa lihat ya bagaimana dalam menyikapi gaya hidup seperti ini. Kita melihat dari Islam sendiri itu ya. Menurut Prof. Hamid Fahmi Zarkashi, Islam itu kan sebagai din, Islam itu kan juga sebagai tamadun, sebagai peradaban. Artinya ketika Islam itu sebagai peradaban, dia menyeluruh dalam aspek kehidupan manusia, dia mengatur aspek seluruh kehidupan manusia. Kemudian menurut Dr. Monzer Kaf, Islam itu total way of life, artinya dia total di dalam aspek-aspek kehidupan. Islam itu ya tidak melarang bagaimana antara need dan want, antara kebutuhan dan keinginan, Islam itu tidak melarang. Cuman yang dilarang dalam Islam itu bagaimana keinginan yang kita
turuti itu menjadi penyesalan dan merugikan diri kita. Itu yang dilarang dalam Islam. Dan di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67 itu kan, dan orang-orang tidak membelanjakan harta secara berlebihan, tidak pula kikir dan membelanjakan harta di tengah-tengah. Nah, dalam ayat ini kan artinya di tengah-tengah gitu, seimbang. Jadi ya Islam itu ya tidak melarang antara need dan want itu, antara kebutuhan dan keinginan. Jadi ya selama keinginan kita tidak merugikan diri kita, tidak memberikan efek penyesalan kita di masa depan, maka itu tidak mengapa. Mungkin itu. Oke, terima kasih Ustadz atas penyampaiannya. Dapat disimpulkan bahwasannya Islam bukan berarti kaku atau melarang kita untuk membelanjakan harta kita atas keinginan. Akan tetapi kita dituntut untuk bijak dalam menggunakan harta kita, entah itu dalam berbelanja, membelanjakan kebutuhan ataupun membelanjakan keinginan. Cukup luar biasa sekali ya pembahasan kita pada hari ini. Jadi setelah ini di segmen selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan masyarakat modern dan gaya hidup. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap dalam program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Baik pemirsa Beranda Dakwah, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Dan tadi kan kita sudah simak penyampaian materi dari Ustadz Alan terkait masyarakat modern dan gaya hidup, dan sudah masuk beberapa pertanyaan dari pemirsa. Yang pertama ini Ustadz, ada pertanyaan dari Suci dari Jalan Sirat Salman. Dia ingin bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya terkait bagaimana sih Ustadz contoh gaya hidup yang diajarkan oleh Islam. Kemudian pertanyaan kedua Ustadz dari Rahmat di Jalan Sempaja ingin bertanya bagaimana tanggapan Ustadz terkait maraknya perkelahian antara anak dan orang tua atas dasar keinginan membelanjakan hartanya untuk barang-barang yang tidak dibutuhkan tapi lebih karena keinginan seperti handphone bermerek mungkin atau barang-barang bermerek. Mungkin itu Ustadz. Iya boleh. Iya. Ibu Suci dari Jalan Sirat Salman. Yang pertama saya akan jawab pertanyaan dari Ibu Suci dari Sirat Salman. Bagaimana gaya hidup dalam Islam ya. Kita kan tahu bahwasanya Islam itu relevan dengan perkembangan zaman. Artinya Islam itu kan tidak kaku. Nah, yang menjadi landasan gaya hidup Islami adalah Al-Quran dan Sunnah kan. Artinya gaya hidup itu kan sudah diatur oleh Allah dan oleh Rasulullah gitu. Nah, yang menjadi persoalan di sini kan bagaimana gaya hidup itu kan merugikan, yang merugikan ya. Nah, sementara kita melihat dalam Islam itu kan selama kita mengikuti keinginan yang tidak merugikan maka tidak masalah gitu. Artinya ketika kita membeli sesuatu yang sekiranya oh ini nanti ke depannya bakal rugi nih aku nih, bakal menyesal. Nah itu kan ada filternya. Sebagai seorang muslim kan kita punya filter itu untuk membentengi diri kita. Sehingga inilah yang menjadikan pembeda antara gaya hidup seorang muslim dan gaya hidup masyarakat-masyarakat di luar dari gaya hidup muslim itu sendiri. Mungkin itu. Oke, terima kasih Ustadz. Untuk pertanyaan kedua tadi, terkait bagaimana tanggapan Ustadz terkait maraknya perkelahian anak dan orang tua atas dasar keinginan membelanjakan harta bukan karena kebutuhan tapi karena keinginan. Itu kembali lagi kepada bagaimana orang tua mendidik dia sejak kecil gitu. Nah, kita tahu ya bahwa usia 0 sampai 7 tahun itu adalah golden age gitu. Usia-usia emas. Artinya kan didikan dari usia-usia segitu kan itu usia-usia keemasan anak itu. Artinya ketika sebelum 7 tahun anak itu sudah dikasih HP, maka ketika usia setelah 7 tahun, 10 tahun ke atas, maka mereka akan terpengaruh oleh media sosial. Nah, akan lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang
merugikan anak itu sendiri. Jadi itu kembali bagaimana didikan orang tuanya sejak usia 0 sampai 7 tahun itu, dari masa-masa golden age itu tadi. Oke, berarti, faktor terbesarnya ialah bagaimana orang tua mendidik anaknya, Ustaz. Iya. Nah, misalkan, anaknya ini udah dewasa, Ustaz, tapi memang, kayaknya terpengaruh oleh masyarakat mungkin atau lingkungannya, bagaimana menurut Ustaz kiat-kiat orang tua untuk mengingatkan anaknya mungkin? Kalau untuk kiat-kiat orang tua kan artinya orang tua berpesan terlebih dahulu gitu. Karena banyak fenomena sekarang, kita bergeser ya dari pembahasan gaya hidup. Ada orang yang mondok bertahun-tahun gitu. Kemudian ketika selesai mondok dia terikut pergaulan yang semula dia pakai cadar, tapi lama-kelamaan dia malah terikut dengan pergaulannya, malah dia akhirnya sampai nggak pakai jilbab gitu. Itu kan karena pergaulan yang deras gitu. Nah, kita tahu bahwa institusi rumah itu kan adalah pendidikan yang terbaik. Maka untuk membentengi diri ya orang tua, kembali lagi kepada orang tua itu harus memberikan filter gitu. Jadi memberi nasihat, "Nak, kehidupan di luar sana itu keras. Jadi kamu yang lebih tahu mana yang terbaik untuk dirimu," gitu. Jadi ya kamu berusaha untuk memfilter gitu. Karena hal-hal yang buruk terjadi di luar sana kita nggak bisa menghilangkan, tapi setidaknya kita bisa memfilter untuk tidak masuk ke dalam diri kita. Jadi kembali lagi kepada pendidikan dari institusi rumah itu sendiri, istilahnya diwanti-wanti lah. Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Oke. Semoga jawaban dari Ustadz Alan tadi dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang. Dan juga, untuk pemirsa Beranda Dakwah, kita akan kembali lagi untuk penyampaian kesimpulan dan closing statement terkait masyarakat modern dan gaya hidup. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap dalam Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Baik pemirsa Beranda Dakwah, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung program kita. Dan oleh karena itu mari kita sama-sama menyimak kesimpulan dari Ustadz Alan terkait materi masyarakat modern dan gaya hidup, dan nanti akan ditutup dengan doa. Oleh karena itu, waktu dan tempat kepada Ustadz Alan kami silakan. Udah. Sebagai epilog saya akan menyampaikan bahwa perkembangan teknologi saat ini itu kan sebagai langkah awal lahirnya modernisasi, yang dimana modernisasi itu beberapa hal dari modernisasi tidak sesuai dengan jalannya Islam itu sendiri, tidak sesuai dengan kondisi umat Islam. Nah, ketika kita lihat bahwasanya pengaruh teknologi ini akan berdampak kepada kehidupan kita, termaksud berubahnya gaya hidup kita yang semula biasa-biasa saja, kemudian berubah menjadi lebih konsumtif karena perkembangan teknologi. Ini tentu sangat berdampak besar. Ini tentu menjadi problem bagi umat Islam itu sendiri. Bagaimana kita lihat saat ini gaya hidup masyarakat modern itu lebih condong kepada kebutuhan-kebutuhan bendawi yang lebih mengedepankan kepada keinginan dibanding kebutuhan. Nah, sehingga ada konsensus nilai tanda di situ. Berkenaan dengan nilai tanda, sebagaimana telah disebutkan di segmen sebelumnya, ada lahirnya teori simulakra yang diusung oleh filsuf asal Prancis yakni Jean Baudrillard, yakni dunia simulasi yang fokus pada nilai tanda. Artinya ketika seseorang membeli sesuatu fokus pada nilai tanda, bukan kebutuhan, bukan nilai guna itu sendiri. Nah, dalam Islam sendiri kan tidak melarang antara kebutuhan dan keinginan. Silahkan saja untuk membeli apa yang kita inginkan, tapi kita tetap perlu ada batasan-batasan yang tidak memberikan penyesalan di ujungnya. Karena Islam itu kan sebagai din, Islam itu juga tamadun. Islam itu total dalam kehidupan.
Artinya kan ketika Islam itu hadir, maka dia sebagai pembatas untuk aspek-aspek kehidupan kita. Nah, kita bisa lihat bagaimana fenomena gaya hidup saat ini kan itu penuh dengan kepalsuan. Bagaimana kita lihat sosial media yang saat ini gitu, bagaimana orang-orang berusaha berlomba-lomba untuk menjadi di luar dirinya. Nah, sementara Islam itu kan bersumber dari wahyu, yang dimana wahyu itu bersumber dari Tuhan. Ketika bersumber dari Tuhan, yang jelas wahyu itu kan bersumber dari Tuhan. Ketika sudah bersumber dari Tuhan, maka tidak ada kebohongan di dalamnya. Nah, maka ketika tidak ada kebohongan, maka tuntunan hidup dalam Islam itu ya harus apa adanya, harus sesuai dengan kondisi kehidupan kita saat ini. Boleh kita melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi jangan sampai membohongi orang-orang yang melihat kita gitu. Boleh kita melakukan sesuatu, membeli sesuatu yang kita inginkan, tapi jangan sampai merugikan kita di masa yang akan datang. Keinginan dan kebutuhan itu saling berkaitan dengan kehidupan itu. Eh, Khairun nas anfa'hum linnas. Artinya sebaik-baiknya manusia dia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Nah, kehadiran Beranda Dakwah ini kan adalah upaya untuk bagaimana TV UINSI Samarinda menjadi bermanfaat untuk umat-umat Islam, terkhusus warga-warga IAIN Samarinda dan seluruh pemirsa TV UINSI Samarinda. Artinya hadirnya Beranda Dakwah ini mencoba memberikan manfaat kepada umat dan ini sangat relevan dengan hadis tadi. Nah, untuk itu mari kita sama-sama berdoa semoga kinerja dari tim-tim Beranda Dakwah dapat lebih maksimal dan insya Allah kedepannya bisa lebih baik lagi. Al-Fatihah. A'udzubillah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa fa'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sempat membaca doa di bulan Rajab karena memang momen-momen di mana kita akan menyambut bulan Ramadan. Sekian dan terima kasih, mungkin itu dari saya. Terima kasih Ustaz Ahlan atas penyampaian materi dan juga ditutup dengan doa yang cukup luar biasa. Jadi buat pemirsa Beranda Dakwah, setelah ditutup dengan doa tadi, berakhirlah perjumpaan kita pada ini dan jangan lupa untuk selalu saksikan program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Tentu saja disaksikan di Tepian TV hari Rabu pukul 4 sore. Saya Akmal, sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.